Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduka ya Rabb kama amartana an nahmadak, nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Dia masih berikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ketakwaan. Semoga dengan segala modal nikmat yang Allah titipkan hari ini pada kita menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, ridho dengan apapun yang Allah berikan, dengan keridhaan itu Allah pun ridho dengan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau berkenan menjadikan kita satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, Masya Allah semangat sore, semangat di hari Kamis, dan besok kita akan menghadapi Sayyidul Ayam, pimpinan hari-hari. Sebelumnya kita sapa dulu yang telah hadir, Bapak Ibu Riza Afrianti dari Pekanbaru, yang pertama kali hadir, Masya Allah. Terus Bu Rauda Ibrahim, Asnidar Aril, Masya Allah Makassar, jauh sekali. Pak Soryana dari Bekasi, Masya Allah, hijrah-hijrah dari Malaysia, luar biasa. Jauh-jauh ya. So, ESBMR Sukabumi hadir. Alhamdulillah. Peter Haiti dari Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda semuanya terima kasih. Kita sekarang sudah 65 yang telah bersama kita, maaf 87 sekarang ya. Langkat Sumatera Utara hadir. Bismillah, Semarang sebagainya. Baik, apa yang kita bahas hari ini? Kita akan bahas tentang berkah piutang. Masih melanjutkan buku yang super dahsyat ini, kajian magnet rezeki. Kita menggunakan ini saja. Ya, kemarin kita telah belajar tentang garpu tala, selanjutnya kita belajar tentang terumbu karang. Terus hari ini kita menarik piutang. Saya agak sedikit mengganti judulnya, yaitu berkah piutang, agak lebih mudah saja, gitu ya. Terus merawat terumbu karang, ini salah satu di antara ilmu yang paling utama di dalam ilmu magnet rezeki adalah satu, merawat terumbu karang dengan garpu talanya. Dan materi berkah piutang ini adalah ya salah satu sebab dari tema merawat terumbu karang kita. Gitu. Jika kita ingin memuliakan dengan apa namanya dengan terumbu karang kita, dengan piutang-piutang kita, bahkan dengan hutang-hutang kita, maka kita belajar lagi dengan merawat terumbu karang. Bapak Ibu rahimakumullah, baik siap. Karawang hadir, Dharma Syara hadir belajar, siap. Yuk, Tuban hadir. Alhamdulillah tetangga saya sudah hadir juga ya. Baik, Tuban, SBM Tangerang dan sebagainya. Baik, di sini kondisinya sedang hujan. Semoga sinyalnya cukup baik. Biasanya kadang-kadang agak-agak gitu ya. Semoga sih Bismillah kita sebutkan LOP. Allah mudahkan insya Allah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, tentang berkah piutang. Ini kan kita bahas dari bukunya Ustadz Nasrullah bersama Coach Ardi. Ingin digambarkan di sini adalah kita harus mulai syukur dengan, apalagi hari-hari ini sedang marak di Indonesia pinjol di zaman online yang Masya Allah ya, yang astagfirullah luar biasa, sedang merusak terumbu karang gitu ya. Niatnya adalah memberikan hutang itu membantu orang, bukan untuk memeras orang. Ini bahkan ketika memberikan hutang gitu ya, memberikan amanah, diniatkan untuk merusak terumbu karang bisa. Baik, kami rahimahullah di sini disampaikan adalah karena kemarin kita beberapa kali chat gitu ya, Ustaz bagaimana mensikapi saudara kita yang minjem nih gak dibayar-bayar nih, dia beli motor baru lagi gitu kan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu. Semoga pertanyaan itu hari ini kita akan jawab bagaimana cara mensikapinya. Karena sebenarnya pertanyaan kita, keseharian kita, sikap kita, ujian-ujian kita hampir setiap hari berputar di situ aja kan. Cuman yang membuat kita sukses atau tidak, itu kan kondisinya adalah ketika kita bisa mensikapinya dengan baik atau tidak. Itu poinnya. Ketika kita bisa mensikapinya dengan cara yang baik, maka Masya Allah, Allah akan mudahkan kita insya Allah. Baik, pertama adalah ketika kita mudah untuk berkah piutang, mendapatkan apa namanya, piutang kita kembali, itu hak kita, uang kita, Ustaz. Ya, sedih lihat judulnya karena banyak sekali yang berhutang di kedai saya, orang cuman yang belum jujur karena saya belum bisa ikhlas. Allah karim. Baik, baik, baik. Luar biasa. Komentar awalnya udah jelek. Oh.
Oke Bu, insya Allah enggak, Ibu nggak akan sedih lagi nanti setelah pemateri ini ya. Ya Allah. Dimulai bahwa sesungguhnya patutlah kita bersyukur kita bukanlah orang yang memiliki amanah itu. Kita adalah orang yang memiliki bahasanya orang yang berikan piutang, orang yang membantu orang lain. Posisikan diri kita bukan sebagai seorang korban, gitu ya. Posisikan sebagai kita muliakan diri kita. Oh, saya alhamdulillah bisa bantuin orang lain. Mungkin di kedai teh, di kedai kopi, cuman 1.000, 2.000, bahkan 5.000. Tapi bagi orang yang tidak memiliki uang 5.000 itu sangat luar biasa banyak. Jadi nggak memiliki uang sama sekali gitu kan. Mungkin amanah udah di mana-mana. Kita bantu 5.000 saja, Masya Allah itu rasanya luar biasa. Maka sehari-hari ini saya sering ngeliatin, sering itu saya sampaikan ya, pecah telur, silahkan dibuka di YouTube gitu kan. Bagaimana perjuangan orang-orang yang memiliki banyak amanah, bahkan dia sampai triliunan, sampai miliaran gitu kan. Ketika posisi miliaran itu biasanya megangnya dengan saldo rekening itu jutaan, bahkan ratusan juta. Tapi ketika saldo minus gitu, sampai minus miliaran, itu sampai sendok kalau bisa dijual deh. Gitu. Sampai semuanya habis-habisan. Nah, ketika kita bantuin orang-orang seperti ini nih, bahkan mungkin bantuan kita cuma 5.000 ya, bagi kita mungkin yang memiliki uang nggak ada harganya gitu ya, itu nilainya ya sangat biasa banget. Jadi bagi mereka bisa jadi itu sebuah keberkahan yang sangat luar biasa. Ada doa yang mungkin sangat ikhlas diucapkan oleh mereka ketika mereka dalam kondisi terendah seperti itu. Dan nanti hari ini kita akan membaca dengan dua perspektif. Perspektif pertama sebagai seorang yang memiliki piutang, perspektif kedua sebagai orang yang memiliki amanah. Jadi ada dua perspektif. Pertama ada, kita amanahnya 20 miliar misalkan gitu kan. Gimana sih rasanya, gimana mensikapinya, gimana bisa tetap ridho. Dan ketika kita memiliki piutang, 20 miliar nih masih di tempatnya orang gitu. Bagaimana kita mensikapinya? Bismillah. Ini kayak yang hadir di sini komentarnya kebanyakan yang memiliki piutang ya, insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan, kalaupun tidak memudahkan dalam artian kembali dengan harta yang dititipkan ke orang lain itu, insya Allah akan ganti dengan jauh lebih baik. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Ini karena deras sekali hujannya di sini. Baik, jelas ya, semoga. Hadir. Ini dia. Baik, pertama yang kita harus pahami bahwa bersyukurlah ketika kita memiliki piutang. Bersyukur dari mana? Ya, alhamdulillah jelas, terima kasih. Oke, bersyukur dari mana kok kita bisa bersyukuri piutang? Kalau misalnya kita punya kan alhamdulillah, Ustaz. Kalau di orang lain kok malah kita bersyukur. Bersyukur satu bahwa sesungguhnya kita termasuk bagian dari hadis Rasulullah yang mana termasuk orang ikut bantuin orang lain. Bahkan ada sebuah hadis, saya akan membukanya dengan hadis yang sangat keren bagi saya. Dan hadis ini diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad, hadis sahih. Yu'ta birajulin yaumal qiyamah, nanti akan di hari kiamat akan didatangkan orang di hari kiamat. Fayaqulullah undur fi amali. Itu ada seorang laki-laki gitu kan di hadapan Allah di mahkamah Allah, ditanya, liatin malaikat, apa amalan dia? Fayaqulu rabbi ma kuntu amalu khairan annahu kana limal. Kata si fulan tadi, si bapak-bapak tadi, dia langsung bilang kalau ya Allah ini gak punya banyak amal. Bener deh gitu. Amalannya yang mulai ya jarang banget. Karena yang amalan-amalan wajib doang, ya sholat, tapi sholat udah mikir juga jarang-jarang misalkan. Duha jarang. Pakai amal aku gak banyak ya Allah. Bener-bener ngepas banget gitu. Hanya saja gitu kan, annaka nalimal, aku punya uang. Aku punya uang doang. Wa kuntu khaliqun nasa faman kana musiran yassartu. Dan aku mendekati orang-orang, barang siapa di antara mereka memiliki kesulitan, mereka tidak kemudahan dalam bab finansial, yassartu, aku mudahkan bagi mereka. Wa in kana musiran antartu. Jadi kalau ada orang pengen butuh uang, pinjemin. Gitu, dimudahin, pinjemin. Kalau mereka ternyata nggak mudah untuk membayarnya, antartu, ya udah kasih waktu. Ila maisar sampai mereka bisa bayarnya. Gitu. Jadi harusnya 1 bulan bayar. Ternyata belum punya, 2 bulan. Belum punya sampai 2 tahun. 5 tahun, 10 tahun, ya udah sampai kapan mereka bisa bayarnya, ya udah nggak usah tagih-tagih lagi, gampang deh. Jadi memberikan kemudahan pada orang lain. Kalau Allah Azza wa Jalla, di situ masya Allah bagaimana respon Allah? Kalau Allah Azza wa Jalla, ana hakun mayyasara fakhofarolah. Oke, aku lebih berhak untuk berikan kemudahan kepada orang yang berikan kemudahan itu, dan Allah mengampuni dia. Dengan modal apa? Dengan modal tadi, amalan dia membantu orang lain. Jadi ketika punya piutang, itu bukan maksudnya, Ustaz saya ini tetangga nih, ya Allah gak mau bayar-bayar. Nggak gitu mentalnya seorang memberi piutang. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, aku memberi keluangan harta yang aku bisa bantu pada tetanggaku.
Cuma sekarang aku lagi butuh, aku tanyain, boleh, boleh silahkan. Tapi bukan merasa jadi korban. Kenapa Allah telah muliakan kita gitu. Dengan apa menjadi orang yang bagian orang bantu orang lain. Dan itu nggak mudah. Nggak semua orang memberikan wasilah itu gitu. Oke. Nah, maka penting bagi kita, Bapak Ibu rahimakumullah, letakkan dulu di mental kita bahwa sesungguhnya mental kita adalah mental orang-orang mulia, orang-orang penjaga terumbu karang. Mau nggak sih kalau misalkan kita diampuni Allah SWT? Mau banget pastinya. Kalau misalkan kita, jangan sampai kita nanti di akhirat itu sampai hitung-hitungan sama Allah. Habis kita. Serius. Kalau kita temuin banyak hadis-hadis qudsi gitu, obrolan seorang hamba dengan Allah, ketika mereka menuntut Allah, minta keadilan sama Allah, itu rata-rata mereka habis semuanya. Adil-adilan nih. Bahkan orang soleh minta keadilan. Ya Allah, tolong masukkan aku dengan amalku, bukan dengan rahmatmu. Diletakkan semua amalan sedekah dia, haji dia, umroh dia setiap bulan, sebagainya, misalkan gitu ya. Itu semua diletakkan di timbangan. Yang satunya lagi adalah matanya, nikmat mata, bisa ngeliatin. Baru satu mata, ternyata itu semua habis. Ternyata amal-amalan ibadah itu nggak sebanding dengan nikmatnya Allah titipkan. Maka ketika kita Allah berikan jaminan, berikan sebuah pilihan, oh ini ada maghfirah dari Allah, ini ada ampunan dari Allah, mau nggak kamu ambil? Mau. Dan begitu juga bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ini yang sangat terkenal hadisnya, yang mana beliau difitnah gitu ya kan, istri anak beliau Bunda Aisyah. Ini kisahnya tentang hadis ifki. Saya ceritakan, singkat cerita adalah salah satu yang ikut menyebarkan fitnah itu adalah saudaranya yang dari kecil selalu dirawat beliau, dari yatim dirawat beliau, terus dibantuin. Tapi satu titik ketika keluarga ini kena musibah, kena fitnah seperti itu, ternyata saudaranya ini yang termasuk orang ikut mencaci maki, ikut nge-broadcast, like, share, dan komen gitu ya, yang tidak mendukung sama sekali. Mayoritas sahabat gimana? Diam. Ada beberapa yang positive thinking yang sangat luar biasa, itu namanya Abu Ayyub Al-Ansari dan kawan-kawan sebagainya. Maka ketika itu ternyata hoax gitu, sampai 1 bulan selanjutnya baru ketahuan bahwa Ibu Aisyah benar dan beliau tidak melakukan perzinahan, beliau tidak melakukan perselingkuhan gitu kan. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah nanti Mistah bin Usasah nama si fulan tadi itu, sahabat itu. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, demi Allah aku nggak akan pernah mau menafkahi engkau lagi. Apa dinafkahin, bahasa kasar kita dari kecil. Sekarang ketika kita dapat musibah, engkau orang yang bagian yang membuli kita, engkau bagian orang yang ikut menyemojokkan kita. Anda kamu menafkahin lagi, sumpah. Setelah itu tuh ayat Allah, gara-gara sumpah ini, maka tidak layak seorang yang memiliki kelapangan harta. Dia bersumpah untuk tidak berikan nafkah kepada kerabat yang miskin itu. Tidakkah ingin ketika Allah mengampunimu, maka turun ayat itu jebret, ya sudah, aku lebih memilih maghfirah Allah, ampunan Allah, dan Mistah bin Usasah dimaafkan dan dinafkahi lagi. Normal. Masya Allah. Maka ketika kita diberikan bahasanya, kita masih bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Ujian bagi kita adalah ujian piutang yang mungkin gak jalan. Coba kebayang kalau misalkan roda itu berputar terus, kita posisi di atas kan, punya piutang, berputar ke bawah. Dan kita menjadi orang yang memiliki amanah. Bagaimana perasaan kita? Coba bayangkan. Ya, Masya Allah. Ini penting bagi kita, memposisikan diri kita bahwa kita memberikan piutang pada orang lain itu adalah sebuah kemuliaan, sebuah keindahan luar biasa. Maka baginda Rasul juga mengajarkan bagaimana kemuliaan ini, bagaimana kita mensikapi ketika kita memiliki piutang dan ternyata nggak mudah untuk baliknya. Maka ada sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Barang siapa yang memudahkan, meringankan persoalan orang-orang muslimin dengan persoalan dunia itu, maka Allah akan memudahkan persoalan dia nanti di hari kiamat. Hari kiamat di mana nanti? Keringat kita saja itu sampai membuat kita berenang-renang, saking kita ketakutan hari itu. Terus kita dapat jaminan, Allah mudahkan seluruhnya. Allah berikan jaminan kepada kita bahwa Allah mudahkan segala urusan kita di hari itu. Untung dulu merah mudahin orang, maka Allah mudahkan akan di akhirat. Wa man yassara 'anna mu'sirin yassara wa 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memberikan kemudahan bagi seorang yang memiliki kesulitan, tidak mudahan gitu dalam bab apapun, apakah dia enggak mudah dalam bab sisi ekonomi, enggak mudah dalam ngatur anak, kita bantu ngatur anaknya dan sebagainya gitu kan, maka akan mudahkan urusan dunia dan akhirat dia. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib celah orang mukmin, kita lagi jalan nih liatin, ini orang ternyata dia gitu.
dia suka buang sampah di mana-mana, kita foto cepret gitu kan, terus kita broadcast, maka tidak termasuk orang yang sataro. Orang sataro itu menutupi, ada aib dari saudaranya gitu, ada aib dari tetangganya. Tetangganya misalkan kodaro kita tetangga banget, satu nempel dengan temboknya gitu. Kodaro ini punya persoalan keluarga, sang istri teriak-teriak gitu kan, lagi berantem, jebong. Terus kita tahu gitu kan. Terus besoknya kita tahan diri, kita nggak ngomong sama tukang sayur misalkan. Nggak ngomong, si Fulan itu loh, lagi malam berantem sama si suaminya. Nggak, kita tutupin gitu. Kayak semuanya baik-baik saja. Ketika bahkan ada orang bertanya gitu kan, kok ada suara teriak-teriak kayak semalam dari siapa? Mungkin kita bisa nutupinya, oh anak saya lagi teriak-teriak. Menutupi itu, maka Allah akan menutupi nanti aib-aib ya di dunia dan di akhirat. Dan penutupnya, wallahu fi aunil abdi, maka abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba itu menolong saudara-saudaranya. Mau nggak sih ditolong sama Allah? Pastinya mau banget kan? Mau aja atau mau banget? Mau banget. Biasa kalau orang mau banget ketika tanya Ustaz Nasrul gimana? Mau? Mau. Pakai tenaga perut, pakai suara perut. Mau. Benar-benar mau. Maka yuk bersyukur. Mulai dulu dari bersyukur. Syukuri bahwa ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki piutang, itu syukurin. Dan kedua, niatkan ketika kita memberikan piutang, memberikan amanah kepada orang, pinjaman kepada orang lain, maka niatkan di situ kita sedang menolong satu di antara hamba Allah. Itu dulu. Dan kita patut bersyukur dengan segala yang Allah titipkan hari ini. Bahkan ketika kita mungkin bisa jadi memberikan, kau punya berapa? 100.000 saja. Berikan saja, niatkan saja. Bismillah itu karena untuk membantu orang lain. Nanti keren-keren, coba deh. Ada di dalam salah satu di antara tadi di YouTube Ibu Telur itu kalau nggak salah, ketika ada seorang yang dia punya uang 100.000 saja dan itu buat modal dia untuk buat kursusan. Nanti coba di situ ada tema tentang kursusan. Ternyata dibantuin orang lain, sedekahkan gitu ya, pinjaman dan dipinjemin kepada orang lain. Ya udah Bismillah. Yang minjem ini orang yang miskin, yang kira-kira kalau misalkan dia minjem kemungkinan baliknya itu mungkin 1% doang. Bisa jadi 0,00001%. Kemungkinan diikhlaskannya besar. Ya sudah Bismillah. Ini terakhir uang 100.000-nya. Ternyata Masya Allah, aneh pengen lihatin kata dia. Saya pengen lihat hadis ini benar-benar ada atau tidak. Hari pertama nggak ada keajaiban. Hari kedua nggak ada keajaiban. Hari seminggu nggak ada lagi. 2 minggu ternyata karena buat kursusan biasanya sepi kursusannya, baru sekitar 2 minggu atau 1 bulan gitu. Orang daftar tuh berjibun-jibun. Allah, ini nih. Kayak kata beliau itu, saya lagi digampar sama Allah. Ente ragu mau pertolongan Allah? Nih Allah kirimkan bala bantuan. Dulu orang nggak ada yang mau daftar di tempat kursusan beliau gitu. Beliau buat bimbel gitu, ternyata nggak laku-laku. Ternyata dengan modal tadi 100.000, dia pengen nantang, bahasa bukan nantang ya, pengen nanya, pengen liatin ini kata Allah ini ada bala bantuan, ada kemudahan dari sini. Ternyata setelah 1 bulan ternyata Allah mudahkan datengin orang-orang. Sampai sekarang itu masuk terkenal di Jawa Timur, kalau nggak salah di Blitar gitu ya. Itu sudah memiliki beberapa cabang untuk kursusan beliau. Kursusannya sama dari sebelumnya, pengajaran juga sama sebelumnya, yang miliki juga sama. Tapi kenapa beda? Karena di situ Allah yang menggerakkan hati orang-orang untuk datang. Maka ketika kita memiliki piutang, satu sisi, maka jangan rusak piutang itu tadi. Piutang itu kan merawat terumbu karang. Ketika kita nagih dengan cara yang nggak bagus, kita suudon sama saudara kita sedang merusak terumbu karang kita sedang menjauhkan rezeki-rezeki kita. Maka penting bagi kita letakkan dulu, yuk kita bantu orang lain. Ternyata tadi barusan ada komentar saya baca gitu ya. Ternyata dipakai untuk berlibur, katanya buat sekolah, tapi ternyata buat pakai jalan-jalan sama si Fulan nih tadi itu. Gimana nih Ustaz? Oke, sikap kita tetap, yuk tenangkan hati, bahwa sesungguhnya ketika kita membantu saudara kita untuk dia bilangnya adalah dia butuh untuk biaya sekolah, sudah, itu bisa Allah catat sebagai sebuah kebaikan. Oke, nanti persoalannya adalah itu misalkan digunakan untuk hal-hal yang lain, gitu kan? Kalau misalkan perlu tabayun, silahkan tabayun. Bu, maaf ya, kok saya ngeliatin kok dipakai buat jalan-jalan. Oh enggak Pak, bisa jadi belum punya penjelasan. Tapi kalau misalkan itu nggak nyaman gitu ya, udah Bismillah kita tetap husnuzon. Bisa jadi nih, karena orang bisa jalan-jalan itu ada beberapa sebab. Satu, mungkin uang kita udah dipakai untuk pembelajaran, untuk bayar sekolah, tapi bisa jadi beliau dapat hadiah dari orang lain gitu kan, untuk misalkan untuk jalan-jalan. Kan sangat mungkin. Saya pertama kali haji juga karena gratisan kan, misalkan kalau saya pribadi haji itu gratisan dari pemerintah diberangkatin. Apakah punya uang? Enggak terlalu punya uang. Kita cuma modal
beli tiket, ngechat rumah orang di Libya dulu, saya mau Ustadz Hidayat gitu kan, ngechat gitu kan, terus dapat uang tiket, udah kita berangkat, gitu doang. Terus hampir setiap bulan kita berangkat umroh, pernah bayar nggak? Pernah bayar. Gitu. Ada juga banyak di antara jamaah kita yang mereka berangkat umroh, mereka bayar, banyak di antara mereka nggak bayar. Allah yang menggerakkan hati-hati hamba Allah yang lainnya untuk membuat mereka berangkat umroh. Tapi saya melihat sendiri saat mereka jalan-jalan. Coba ditabayun dulu. Kalaupun misalkan benar itu seperti itu, tetap pahala kebaikan itu tidak berkurang sama sekali. Ya, oke udah Bismillah aja kasih. Tapi nanti kalau misalkan pinjam lagi, kita udah tahu seperti itu, ya udah jangan kasih. Tapi setidaknya yang pertama itu jangan kita rusak seperti itu. Penting. Ya, sambil kita diskusi. Kalau ada yang di sharing-sharing silakan. Ustaz, saya punya persoalan gini. Oh, Masya Allah, mau banget nih banyak. Mau dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, teman-teman, ya tadi saya coba teman-teman tolong buka tadi salah satu yang sangat rekomen pecah telur itu di YouTube. Kalau bahasa saya sekarang bahasa teoritis. Kalau di dalam pecah telur itu bahasa mereka adalah bahasa pengalaman mereka aplikatif. Oh dulu gini ya, keluar dari riba dan sebagainya tadi mereka udah tersungkur habis-habisin gitu dengan persoalan yang miliaran gitu ya. Habis itu oh bener-bener bagaimana mereka dihina bahkan mau dibunuh dan sebagainya, mereka redo aja, mereka bangkit dan menjadi seorang pengusaha sukses. Itu motivasi banget buat kita bahwa pertolongan Allah itu masih banyak kok, cuman kita diminta itu sabar kagak sih gitu ya. Baik, poinnya adalah satu, husnudzon sama Allah SWT. Kedua, kita harus bersyukur bahwa kita adalah orang yang dalam posisi piutang, bukan yang memiliki amanah itu. Sekarang kalau misalkan kita balik kondisinya kita sebagai orang yang memiliki amanah, ditagih sama orang, ditanyain sebagainya. Mungkin bener-bener ya Allah, yakin orang-orang yang sangat diantara orang terhina, Allah, orang memiliki hutang itu di ketika ngadep orang tuh nggak akan gini gitu ya, apalagi ketemu dengan orang yang memberikan pinjaman pasti gini gitu, malu banget, rasa itu gak nyaman sama sekali. Saya yakin nggak ada yang nyaman di antara orang yang memiliki hutang, memiliki amanah. Yakin makan pakai misalkan dikirimin orang sate gitu kan, mungkin rasanya nggak akan senikmat ketika dia tidak memiliki amanah. Walaupun mungkin misalkan makan cuma dengan garam dan dengan nasi gitu ya, tapi ketika udah plong lepas dari amanah, oh Masya Allah gitu ya, itu nikmatnya luar biasa. Maka dari juga ingatan Allah SWT tadi disampaikan di yang pertama ketika piutang, yuk kita mudahkan, kalau bisa kita ngelunasi mereka gitu kan, kita mundurin, Pak 1 tahun nih harusnya udah dibales nih, misalkan 10 jutanya, ternyata belum punya uangnya. Ya sudah, sebulan lagi ya. Belum ada, sebulan lagi ya. Udah undurin aja gitu. Mundur nggak apa-apa. Dan ketika dimundurkan itu, setiap harinya Allah lipat gandakan. Dengan apa? Dengan sedekah. Bahkan diriwayatkan ternyata pinjaman itu lebih gede pahalanya daripada sedekah. Gitu. Insya Allah ya. Nah, poin baliknya adalah ketika kita memiliki piutang, maka dimudahkan, kalau bisa dihalalkan malah lebih baik gitu kan. Apalagi zaman-zaman now ada orang yang terjerat dengan pinjaman online, alhamdulillah cukup baik respon dari pemerintah, walaupun berharapnya sih jauh-jauh hari gitu kan, itu sudah diucapkan, kayak misalkan kemarin yang penggeledahan kantor-kantor pinjaman online itu diperbak di mana-mana, cukup cukup luar biasa, saya ngapresiasi. Tapi ketika mereka pernah dapat SMS nih, saya pernah dapat WA-nya, Pak tolong bilangin saudara bapak ini bernama ini itu memiliki amanah dengan saya, dia nggak komit. Oke, kita kena cipratan caci makinya juga, sahabat kita, teman kantormu kamu ini. Itu kita dapat seperti sana juga gitu ya, karena kita ada di list kontak dia gitu kan. Itu kan dipermalukan sampai segitunya, sampai ada beberapa yang bosnya diintimidasi sampai dia dipecat sebagainya, ya Allah gitu kan. Mungkin kita ngeliat ya Allah ya, minjem online sebagainya. Maka patutlah kita merasa bahwa bisa jadi di dalam garis kebenaran ilmu rezeki, bisa jadi itu adalah ada dosa kita. Maka ingat hadisnya Rasulullah, bukanlah seorang mukmin sejati ketika dia tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Bisa jadi saudara kita itu, teman kita, itu dalam kondisi yang sangat kesusahan, tidak memiliki kemudahan dalam perekonomian, dalam uang, dan dia harus mengeluarkan membeli susu untuk anak-anaknya, harus memberikan kebutuhan keseharian buat anak dan istrinya. Ternyata kita diem-diem aja, kita gak ngebantuin tuh. Ketika dia kena, ya udah, karena dia nggak tahu harus cari dari mana lagi, anaknya harus makan, dia yang bilang pinjaman online gitu kan. Maka setelah itu ya sudah,
Kita kena cipratannya, kok kita jadi ikut rempong juga dengan broadcastan itu. Bisa jadi ada dosa kita di situ. Maka ketika kita memiliki kemudahan, yuk kita bantu mereka. Alhamdulillah luar biasa kalau itu bantuan itu dari pemerintah langsung digerebek itulah tempat-tempat yang gak bagus itu di zaman online itu, ya masya Allah gitu ya. Saya tak naudzubillah orang-orang yang bekerja situ pas digerebek tuh sedih juga menyiris. Yang digerebek beberapa ada yang pakai kerudung gitu kan. Aduh, ini ibu-ibu gitu kan, ya Allah. Dan gaji mereka luar biasa dengan menyebarkan caci maki itu terus buka aib dan buka aurat, bahasanya buka aib-aib mereka itu. Gajinya 20 jutaan, cuma depan komputer tek 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 nyebarin. Kenapa? Ada yang diceritakan 10 juta ya, pinjaman 5 juta, satu bulan udah menjadi 85 juta. Oh, bunganya ajib sekali gitu kan. Maka di sini kita patut bermuhasabah diri, bisa jadi ada dosa kita sampai ada sahabat kita yang terjerat di area sana. Itu pertama. Yang kedua, terhadap orang yang memiliki amanah, itu pasti posisi kerendahnya kita. Benar-benar gak punya muka bahasanya, udah malunya luar biasa. Gitu gak sih? Apalagi memiliki miliaran gitu kan, kita nggak punya apa-apa lagi gitu kan. Aduh gitu. Benar-benar habis-habisan. Maka posisi seperti ini, ya kita muhasabah diri lagi. Kita meletakkan kehambaan kita. Kita sedang diajari dalam posisi terendah. Ketika dalam posisi terendah seperti itu, ya ini menunjukkan bahwa jangan sampai ada takabur dalam hati kita. Udah redoin aja. Oh gini tuh rasanya. Untuk menerima bahwa kita menjadi seorang hamba yang hina dina. Redo aja. Ketika nggak redo, panjang urusan itu. Bala bantuan masih lama berarti. Idza jaa nasrullahnya itu masih semakin lama. Maka ketika ridho plongkan, udah ya Allah aku ridho. Ini utang amanah sampai 22 miliar misalkan, ya Allah. Istri pergi, aku sendirian, tinggal di musola, makan juga kebiasaan guys segede sampah. Aku ridho ya Allah. Ampuni dosa-dosa aku ridho ya Allah. Ketika sudah posisi dalam kondisi ridho itulah, insya Allah bala bantuan Allah itu semakin cepat. Dalilnya apa, Ustaz? Nih dalilnya. Kisah Nabiullah Yakub. Siapa Nabi Yakub? Ayahnya Nabi Yusuf. Saya pernah nonton film itu sampai beberapa hari. Filmnya cukup panjang, difilmkan menggunakan bahasa Arab saat itu. Nah, salah satu di antara film yang paling saya sukain adalah ketika Nabi Yakub itu sayang banget dengan Nabi Yusuf. Karena sayangnya itu uji dia. Beliau uji dengan cara apa? Dipisahkan dengan Nabi Yusuf. Sedih banget. Bahkan beliau itu memilih membuka rumah sendiri dan beliau gak mau kumpul sama keluarganya. Sedihnya luar biasa. Gak cuma setahun 2 tahun, bahkan puluhan tahun beliau. Bahasanya sedihnya luar biasa. Maka ternyata kisah sayangnya Nabi Yakub itu dipindahkan kepada Nabi Bunyamin, adiknya Nabi Yusuf, dengan satu bapak satu ibu. Itu Bunyamin. Maka Bunyamin itu sangat disayang banget oleh Nabi Yusuf gitu. Kayak kemana-mana nggak boleh gabung sama keluarga, sama kakak-kakaknya yang lain, benar-benar diprotek seperti memprotek Nabi Yusuf. Sampai satu titik Bunyamin ikut ngambil beras kan, ngambil gandum kemana, ke Mesir, karena terjadi paceklik di kampungnya Nabi Yakub. Dan di situ ternyata Bunyamin diambil sama Nabi Yusuf dan tidak dikembalikan lagi. Bahasa ditangkap. Terpisahlah Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Maka Bunyamin bilang kepada kakaknya, Kak, aku kasihan dengan bapak. Kata Nabi Yusuf, ini mungkin saja jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan hal ini. Sepertinya Nabi Yakub belum ridho dengan kepergianku. Maka yang dialihkan kepada dirimu, maka sekarang Allah ingin menegurnya bahasanya. Kenapa? Cinta itu diletakkan belum ridho, dipindahkan kepada Bunyamin. Kayak belum ridho gitu. Maka setelah itu dia Allah nangis, puncaknya adalah dengan kepergian Bunyamin itu, beliau nangis sampai matanya itu ibyadat aina. Matanya berubah menjadi putih dan beliau nggak bisa ngeliat lagi. Benar-benar saking sayangnya dua orang ini, Allah gitu, sedihnya luar biasa. Dan disitulah beliau bersungkur minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lama setelah keriduan itu, benar-benar puncaknya udah, ya Allah aku telah ambil semuanya, udah bismillah ya Allah aku ridho. Ketika puncaknya itu, baru ridho itu. Ternyata di situ tidak lama setelah itu, datanglah baju Allah Nabi Yusuf. Ini baca dalam kisahnya Nabi Yusuf ya. Diletakkan, ana asum dari Yusuf. Aku mencium bajunya Yusuf. Itu masih kiloan lagi meter. Kiloan berkilo-kilo gitu kan. Maka saudara Nabi, istri-istri Nabi aku mengatakan, kau telah kembali gila katanya. Enggak, aku nggak gila. Ternyata datang baju Nabi Yusuf dan diletakkan di wajahnya dan beliau bisa melihat kembali. Setelah apa? Setelah beliau meletakkan kata-kata, saya redo. Dan apa yang hadiahnya dari Allah SWT tidak hanya dikumpulkan dengan Bunyamin, tapi dikumpulkan dengan anak tersayangnya. Namanya Nabiullah Yusuf yang telah menjadi seorang pembesar di Mesir.
maka letakkan dulu. Ini kan bahasanya ya tadi amanah itu kan rendah gitu kan. Posisi pokoknya cacat yang sempurna, silakan diskusikan lagi dengan cacat yang sempurna. Kondisi di mana kita tidak menyukainya itu adalah ya udah cacat yang sempurna, bahasanya musibah yang sempurna. Menyukai amanah, apa anak star yang kita dipisahkan itu kan posisi rendah semua. Nah, dalam kerendahan itulah ketika kita nggak merasakan apa yang kita tidak sukai gitu kan, masihkah kita ridho sama Allah? Masih ridho. Di situ Allah bantu. Di situ Allah pertemukan dengan anak-anak tercintanya. Maka dalam kondisi punya amarah sebagainya, tetap husnudon. Ibu, bapak masih punya Allah. Yang paling menyedihkan adalah ketika mungkin kita punya amanah dan kita nggak punya Allah, selesai itu. Ya Allah, kok bau masih bisa senyum, punya amanah 22 miliar, masih ada Allah di hatiku. Allah yang akan bantuin. Mana amanahnya nggak dibayar-bayar nih gitu. Tetap, insya Allah ya, nanti saya akan ikhtiarkan. Oke, sebisa mungkin Allah itu kayaknya luar biasa. Kalau cuma 22 miliar, cincai bagi Allah. Kun fayakun, jadi itu. Kita diminta ikhtiar maksimal, tapi harus meyakini dalam hati kita bahwa Allah yang mengasihkan rizki. Gitu. Maka poin penting bagi teman-teman semuanya, itu mungkin kita meyakini ini ya kan, gitu kan. Maka tambahkan keyakinan itu dengan pengalaman orang-orang yang pernah berkecimpung dengan dunia pengamanahan gitu kan. Itu kayak misalkan Ustaz Nasrullah yang bercerita tentang amanah beliau. Kalau saya ngeliatin dengan mata kepala saya sendiri, ketika kita ngaji pekanan, biasanya ngaji di rumah beliau di antara komplek kan paling depan, dekat dengan masjid gitu kan. Alasannya dulu karena beliau kalau nggak salah juga apa ya dekat dengan masjidnya poinnya. Kita ngaji di situ, beliau bilang, hei, ntar kita ngajinya nggak di sini ya, katanya. Kita pindah tempat. Kenapa? Udah laku rumahnya buat bayar amanah. Amanahnya 22 miliar kalau nggak salah kan. 21 atau 22. Harga rumah paling miliar atau 2 miliar. Itu masih banyak sekali gitu kekurangannya. Tapi alhamdulillah dengan perjalanan waktu ridho sama Allah, ikhtiar maksimal, Allah angkat. Gitu. Bismillah ya. Baik, selanjutnya mungkin kita akan diskusi dalam dua kondisi. Satu, pertama, ketika kita menjadi orang yang memberikan hutang, bersyukurlah kita termasuk bagian orang-orang itu. Dan kedua, tanamkan dalam diri kita sedang membantu hamba-hamba Allah yang lain dengan niat Allah bantu urusan kita. Dan kalau misalkan kita memberikan pinjam ke orang lain 10 juta, pahamilah bahwa di dalam rentetan dari peminjaman pertama sampai ke misalkan kalau dalam satu titik kita membutuhkan uang itu lagi, coba cek dulu rizki Allah yang dititipkan kepada kita, banyakkan mana dengan 10 juta itu. Bisa jadi yang dikiriman banyak, kok kemudahan banget. Bisa jadi wasilah kemudahan itu adalah dari tadi pemberian kebaikan pada sahabat-sahabat kita. Sebenarnya ya Allah rugi dong 10 juta gue belum dibalikin. Enggak rugi. Allah titipin dengan puluhan juta bisa jadi. Cuman kita nggak nyadar. Karena kita tidak mendapatkannya dari orang itu gitu kan. Tapi kita tetap kirimkan hartanya kan. Dengan segala kemudahan, anak sehat-sehat sebagainya. Maka syukurin itu. Kedua, ke dalam kondisi kita menjadi orang yang memiliki amanah, maka tetap husnudon, ada Allah. Ridho dalam kondisi terendah kita. Pengen ngecek gitu loh. Pengen ngecek, kita ridho gak sih punya amanah itu? Ya ridho, ya udah bismillah. Gitu. Oh lagi rendahkan kita. Saya tidak, ya alhamdulillah saya tidak dalam kondisi yang memiliki amanah itu ya. Pernah keluarga kami ada yang gitu kan, benar-benar tertekan depresi. Tapi saya pernah depresi itu adalah cukup berasa ketika COVID. Awal-awal COVID itu saya positif gitu kan. Saya pikirkan ya Allah gitu kan. Ludahnya Ali Murtado sepertinya lebih menjijikkan dan lebih ditakuti daripada ludahnya anjing. Anjing itu kan menjijikkan luar biasa. Karena saat itu saya adalah masih masih isolasi mandiri di rumah. Jadi setelah kumur-kumur, setelah wudhu, kumur-kumur sebagainya, itu ya harus disemprotin satu-satu ruangan itu. Karena kamar mandi kita cuma satu, ada anak-anak juga, itu dia disiramin, kasih sabun, kita semprotin disinfektan. Saya berpikir, ya Allah, ludahnya Ali Murtado lebih hina sepertinya daripada anjing. Terus, itu bukan ini ya, itu muncul di awal. Tapi apa kita ridho dengan itu? Udah ridhoin aja. Yang ciptain anjing siapa? Allah. Ada anjing yang bisa jadi masuk surga. Bahkan kita belum tentu masuk surga. Anjing yang disebutkan al-kalb itu, yang mana diletakkan dalam Al-Quran, ketika kita baca kalimat anjing itu di dalam Al-Quran dalam bahasa Arab, dalam kisah Ashabul Kahfi, ada 10 kebaikan. Kalbun, ada, kalau ada alif lamnya, 5 huruf. Maka ada 50 kebaikan kita mengucapkan kata itu. Yang dalam hati kita jijik banget. Tapi ketika disebutkan dalam Al-Quran, mereka ada pendamping Ashabul Kahfi, muliakan mereka. Bahkan ketika menyebut nama mereka, ada 50 kebaikan setiap kata itu, gitu kan. Maka semuanya udah ridho aja, plong saja. Emang kita lebih mulia daripada anjing nih, gitu kan. Kita muhasabah diri dulu dengan hati kita. Udah ya Allah, aku ridho.
dengan amanah ini, dengan segala ujianmu ini, sedang dihinakan, dicaci maki sama orang, udah bismillah, doa aja. Disitulah nanti Allah akan naikkan derajat kita. Baik, maka posisinya adalah satu, syukur dan ridho. Baik, selanjutnya kita akan diskusi. Ustadz mohon izin boleh minta nomor teleponnya. Ini kemarin sudah, silahkan di Mas Farhat lagi kerja lagi atau 0812 8333 8881. Tiganya 3 kali, 8-nya 3 kali. 0812 8333 8881. Minta tolong hanya WA ya, tidak telepon. Ya. Baik, kita akan baca, kita akan diskusi dulu. Mungkin ada yang mau sharing-sharing. Mana ini? Banyak. Di utang skincare. Bentar. Baik, ini. Ustadz, kalau yang diutang skincare dan dilakukan terus-menerus, bagaimana Ustadz? Satu, bantu saudara kita juga. Jangan sampai mereka memiliki mental orang yang memiliki utang. Oh ya, saya ingin kuatkan kembali bahwa ada bahaya terhadap orang yang mudah untuk memudai utang. Utang sebisa mungkin ketika kita belum berhutang, gitu ya kan? Itu jangan dilakuin. Aib itu. Ya, tapi kalau udah pepet ya udah gimana lagi gitu kan? Ketika kita memiliki itu, bahkan ini, man mata wa alaih dinar, barang siapa yang memiliki dan beliau meninggal dan dia masih memiliki amanah gitu, dinar ataupun dirham, udia min hasanati laisa mana dia akan diambil nanti kebaikannya di hari kiamat, di yaumul hisab, dengan apa, buat biarin setiap hutang-hutangnya itu. Jadi kalau misalkan amal kebaikannya banyak, kalau misalkan pas-pasan ternyata diambil lagi buat bayar amanah, ya bisa jadi masuk neraka dulu gitu kan. Dan sampai Rasulullah itu sampai nafsul mu'min mu'allaqun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwanya seorang muslim ketika dia meninggal itu nanti akan gelantungan, nggak jelas di tempatan di akhiratnya itu sampai dibayar amanah-amanahnya. Sampai suatu ketika Rasulullah ketika mau sholatin seorang sahabat gitu kan, lu nanya dulu mau disolatin, mau sholat udah pada baris semuanya, nanya Al-Hudain apakah dia punya amanah? Iya, Rasul dia punya amanah. Oh ya sudah, kalian sholati. Rasul balik badan, mundur, nggak mau nyolatin beliau. Sampai segitunya orang yang memiliki amanah. Jadi tidak jelas kan ya amanah itu besar atau kecil, apakah skincare ataukah misalkan barang apapun, kita makan di nasi di warung orang gitu kan, itu juga amanah gitu. Maka sampai Rasul nggak mau nyolatin, sampai ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya akan membayarkan amanah-amanah itu. Amanah itu telah kutanggung. Baru Rasulullah mau nyolatin. Sampai selevel itu. Maka teman-teman, ketika misalkan kita kok jangan mudah-mudah lah untuk membuat amanah itu ya, itu benar-benar di level terakhir kalau misalkan kita nggak punya lagi gitu ya. Kalau kita masih punya motor, jual deh motornya. Jangan sampai kita punya amanah, sebisa mungkin itu jauhin. Maka kalau misalkan ibu ada orang misalkan kok mudah untuk bahasa apa ya, minjem utang bahasanya, istilahnya apa di kalau mau suka mengambil amanah misalkan skincare sebagainya, sebisa mungkin tidak diulang lagi. Kalau dia udah track recordnya seperti itu, maka kita bantu saudara kita jangan sampai dia berkubang dengan suatu akhlak yang kurang baik. Itu bagian dari terumbu karang. Itu boleh. Nanti dia marah-marah nggak apa-apa. Kenapa? Kemarahan dia itu lebih baik daripada ketika dia mudah untuk ya dia memiliki, bisa jadi dia memiliki karakter yang kurang bagus tuh gara-gara kita sahabat-sahabatnya yang mudah untuk memberikan kemudahan dalam bab ya pengambilan amanah gitu. Maka saran saya tidak dilanjutkan lagi. Jadi saran juga di dalam buku Magnet Rezeki ini di penghujungnya Ibu, ketika misalkan kalau Anda sudah mulai ini, ketika memberikan pinjaman pada orang lain, perhatikan hal berikut. Satu, teliti orang itu. Kalau track recordnya kok punya amanah dan dia suka misalkan tadi sampaikan punya amanah, habis itu dia minjem amanah, minjem hutang pada orang lain, gitu, minjem uang, habis itu dia jalan-jalan, dia beli perhiasan, kayak beli motor sebagainya, maka untuk orang-orang ini sebisa mungkin nggak usah dibantuin, kecuali dia memang sangat-sangat butuh dengan itu. Kulitnya sangat sensitif, Ustaz, kalau nggak pakai skincare. Kecuali kalau yang seperti itu ya. Tapi kalau misalkan dia karena kebutuhan yang mendesak, ya kita bantu. Tapi kalau kebutuhannya tersier, udah tinggalkan saja. Gitu. Itu juga bagian dari merawat terumbu karang. Baik.
Ada lagi, Ustadz, gimana kalau kita sendiri sedang perlu pakai uang, terus ada yang mau pinjam uang kita tersebut, mana yang sudah dahulukan, keperluan kita atau kasih pinjam? Baik, silakan diukur dulu keperluan kita dengan keperluan saudara kita, mana yang kira-kira yang lebih penting. Kalau misalkan kita juga secara finansial kita pas-pasan, anak butuh juga, misalkan butuh beliin makanan atau butuh bayar sekolah, gitu kan, silahkan itu misalkan ya udah kita lahan dulu, maaf Pak, ini uangnya udah terbatas. Kalau beberapa di antaranya ada yang melakukannya seperti ini, guru kami bila memiliki beberapa rekening. Jadi rekening, bahasanya kalau sudah ingin memberikan pinjaman pada orang lain, itu udah bahasanya donasi deh. Jangan berharap, bahasanya berharap dia kembali cuma 1%. 99%-nya bagi kita yang berikan amanah gitu ya, bukan bagi orang yang memiliki amanah, itu bagi kita yang memiliki amanah, itu bisa mungkin sudah kita letakkan 99%, ini nggak kembali. Ya, tapi kalau kita bagi yang memiliki amanah, kita wajib 100% harus membayar itu. Bahkan di Rasulullah jelas ketika seorang sudah berniat ketika mau berhutang dan dia berniat tidak membayarnya, maka dia kasarik seperti pencuri, kata Rasulullah. Saya kemarin baca komentar ketika ada broadcastan itu Pak Mahfud MD itu kan menyampaikan, nanti jangan bayar itu hutang-hutangnya ke tempat pinjol-pinjol itu. Jangan bayar katanya. Terus ada yang baca komentar di komentarnya, Pak Mahfud tolong kasih tahu dong mana pinjol pinjol yang akan digerebek biar kita nggak usah bayar gitu kan. Saya mau minjem dulu yang banyak, habis itu kita nggak mau bayar. Untuk niatan seperti ini bukan niatan orang magnet rezeki. Tetap Allah catat urusannya. Bahwa inti dari amanah itu pasti akan wajib dibayar gitu kan. Karakter minjem-minjem ini nggak bagus gitu. Bahkan kalau misalkan kartu kredit sebisa mungkin Bapak Ibu kalau misalkan nggak urgent banget gitu kan, sebisa mungkin tidak. Kenapa itu mengajarkan kita untuk memiliki visi misi seorang penghutang. Mentalnya rendah itu. Kartu kredit, ya sekarang belanjanya nggak mudah. Oke, tapi kita kartu kredit kita harus disesuaikan dengan budget kita, gitu kan? Tapi kalau berkarang misalkan gini, kami di travel gitu kan, untuk visa, misalkan apply visa Turki misalkan, itu nggak bisa dibayar dengan cash, harus pakai kartu kredit masuknya. Ya sudah, dalam bab darurat kita pakai kartu kredit seperti itu. Tapi setelah itu kan kita udah menyiapin dananya untuk misalkan akhir bulan kita harus membayarnya segini-segini, tidak ada keterlambatan gitu kan. Itu dalam bab sangat-sangat darurat. Tapi kalau nggak darurat, sebisa mungkin tidak gunakan itu. Gitu ya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, mana yang harus didahulukan antara kebutuhan kita dengan kebutuhan orang lain. Nanti akan lihat sisi prioritasnya. Kalau misalkan benar-benar orang sudah miskin banget, gak memiliki keuangan sama sekali, dan kita masih punya makanan untuk kita makan, cuman kita gara-gara ini saya nggak bisa jalan-jalan, atau gara-gara ini saya nggak bisa makan sate, misalkan, maka silakan kita bahasanya calling pertolongan Allah dengan bantuan kita kepada saudara kita. Jadi jawabannya masih ngelihat dulu sisi prioritasnya Ibu ya. Kalau prioritasnya orang lain, ya bantulah orang lain. Bisa jadi disitulah jalan Allah memudahkan kemudahan bagi kita. Begitu kira-kira Bu Susi Dharma. Baik, Ustadz, misal piutang itu kepada non-muslim, apa nilainya sama? Sama. Silahkan. Memang diutamakan adalah muslim. Kita bantu sesama muslim, ada pahala tambahan bahwa kita bantu sesama muslim. Tapi bisa jadi ketika kita bantu non-muslim, kalau niat kita adalah niat dakwah, itu bisa jadi nilainya lebih powerful. Misalkan kita bantuin non muslim, masuk orang muslim ya gampang banget ya, gampang bantuin orang lain gitu. Maka dia terpukau dengan keislaman gitu, dengan Islam gara-gara mungkin gara-gara kita menjami dia cuma 100-200 ribu gitu kan. Dia masuk Islam, oh masya Allah syukur, sujud syukur kita. Perusahaan saya ikhlasin itu uangnya gitu kan. Bisa jadi dimasuk Islam gara-gara itu gitu kan. Nah, bilang misalkan saudara-saudara kita yang gara-gara satu dus Indomie yang harganya 100 ribuan itu satu dus 40 biji itu mereka bisa convert pada agama lain dan gitu kan. Mungkin gara-gara itu juga bisa jadi ada beberapa orang yang gara-gara kita berikan pinjaman dia jadi lebih baik gitu, akhlaknya baik dan dia mudah untuk masuk Islam. Lunaskan amanah sahabat-sahabatku, amin ya robbal alamin. Baik, 4 tahun sebelumnya tidak ada kabar, setelah dapat ilmunya dari MR dan terapkan. Oh, masya Allah, ini ya luar biasa. 4 tahun lalu ada yang memberikan pinjaman pada orang lain gitu kan, udah nggak ada kabar sama sekali. Tas melakukan ilmu MR belum membayar lagi, ya udah alhamdulillah, bersyukur. Ustaz, gimana hukum hutang yang dibayar dengan asuransi karena orang yang punya hutangnya meninggal?
Terus saya boleh ya? Kita kafol juga seperti itu. Nanti kembali kepada hukum asuransi dulu. Hukum asuransi ada yang bolehkan, ada yang tidak. Kalau asuransi sarankan asuransi syariah. Tapi yang pasti itu kan dia ada penjamin bahasanya. Asuransi tadi sebagai penjamin bahwa ini ketika punya amanah dia akan membayarnya ke situ. Nanti kembali ke hukum asuransi. Asuransinya kalau boleh ya alhamdulillah udah aman kalau asuransi syariah. Tapi kalau misalkan asuransi nggak syariah, nggak, ya urusan yang lain. Tapi yang pasti ketika pembayaran itu dibayarkan oleh ini ya cukup. Jadi ada yang membayarkan, setahu saya itu diperboleh, itu silahkan. Kalau misal. Oke, pernah Ustadz minjemin uang untuk yang peruntuk Bu Aryani untuk bayar sekolah bulan depan. Kok hilang? Geser. Maaf, ini chatnya bergerak terus. Sebentar. Banyak sekali. Pernah Ustadz minjemin uang yang peruntukan untuk bayar sekolah bulan depan. Dipinjam katanya cuma beberapa hari juga dibayar. Ternyata pada waktunya belum ada. Alhamdulillah sampai setahun gak ada omongan. Ketika saya punya rezeki, bismillah saya halalkan. Alhamdulillah hati juga lega. Dahsyat. Ibu, tadi hadisnya jelas banget. Ketika misalkan dia punya 1 bulan nih. Dalam setiap hari itu, kita sedang memberikan sedekah sejumlah uang yang kita pinjemin. Misalkan kita minjemin uang 100.000 gitu kan. Maka kebayang itu 1 tahun 360 hari. Dikali 100.000, wow, jumlahnya sangat besar. Sampai kita halalkan, dahsyat lagi, lebih gede lagi langsung hadiahnya spesial gitu. Bismillah ya, yakinlah dari pinjaman itu bisa jadi Allah mudahkan dalam 1 tahun itu tadi itu kemudahan-kemudahan bagi kita. Kita nggak tahu jalur kemudahan itu dari mana yang buat Allah ternyuh pada kita. Bisa jadi karena amanah itu yang Allah titipkan pada orang lain, gitu kan? Maka Bismillah ya. Oke, Assalamualaikum Ustadz, saya Mimi dari Pekanbaru. Ustadz mau tanya, ada yang minjam uang sama saya, katanya untuk ganti uang saya itu akan diganti dengan sebidang tanah. Tapi sampai sekarang uang saya nggak balik dan tanah yang dijanjikan pun nggak ada. Apakah termasuk piutang sama saya? Ustadz, iya masuk piutang. Jadi punya piutang, nanti piutangnya masih ketika perjanjian, apakah piutangnya dibayar dengan tanah? Termasuk, pokoknya intinya adalah nilai yang nilai yang kita pinjamkan pada sahabat kita itulah yang akan menjadi kita punya piutang seperti itu. Ustadz kalau misalkan dia nggak bayar nih, yakinlah bahwa sesungguhnya di dalam Islam itu tidak ada orang yang merasa rugi. Nanti orang-orang yang memiliki amanah gitu kan, kita berikan piutang pada orang lain, ternyata nggak dibayar. Terus kita juga kadang nggak ingat gitu kan, masih pinjaman pada orang lain. Pas nanti di akhirat bisa jadi orang-orang ini sangat bersyukur. Kenapa? Mungkin amalan dia paling biasa-biasa aja gitu kan. Ternyata ada kiriman, pam. Oh, gede banget ini pahala. Dari mana? Oh, ternyata dulu gitu kan. Kita berikan amanah pada orang lain, kita berikan piutang pada orang lain, ternyata oh lipat gandakan. Oh, tahu gitu. Kamu kenapa ngutangnya banyak sekalian? Biar surgaku paling tinggi. Kita bisa jadi ntar termasuk orang-orang yang tadi nangis-nangis. Ini bisa jadi di sini ada yang pengen nyatet. Sob, ini nggak dibayar-bayar nih. Nah, ibu termasuk bisa jadi masuk surganya lebih cepat dan ternyata dapat bala bantuan itu dari mana? Dari amanah dari piutang yang diberikan pada orang lain. Syukur aja, Bismillah. Ya Ustadz, kadang mereka nggak percaya kalau kita benar-benar nggak punya. Ya, ini kan babnya bab hati ya. Nanti silakan diurus. Kita tetap husnudzon pada saudara-saudara kita. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap kita ketika akhirnya orang yang berpiutang dengan kita itu menjauh? Saya itu rasa penyesalan karena sebelum belajar ilmu RM, saya menagihnya padahal kami saling mengenal dan berteman. Gimana harus saya lakukan? Pertama, tadi bahwa persahabatan kita harusnya masih tetap berlanjut. Terus kedua, pasang di mental kita ketika kita memberikan pinjaman pada orang lain, bisa jadi 99% memang itu adalah sedekah gitu ya. Tapi nggak apa-apa kita akadkan sebagai pinjam-pinjam gitu ya, utang piutang itu silahkan. Dan ketika ini ya udah ketika teman kita menjauh WA aja, ya gimana kabarnya? Kalau kita punya makan kita kirimin gitu kan. Kalau misalkan kita memiliki kelapangan harta, ya sudah ikhlaskan ya Bismillah ikhlasin nih. Itu rasanya pasti beda. Dan yakin ketika kita mengikhlaskan dari satu pintu, kita tolong ya Bapak Ibu yang memiliki piutang, jangan terlalu fokus dengan rezeki itu jalur dari piutang kita. Misalkan kita memberikan piutang pada si fulan A gitu. Terus kita 10 juta misalkan. Ya Allah, 10 juta aku belum dibayar. Oh, 10 juta aku belum dibayar. Kayak kita berpikir bahwa rezeki dari Allah itu cuma lewat jalur itu ketika dibalikin. Enggak. Bisa jadi kita letakkan di situ tuh, nanti bukakan pintu yang lebih banyak lagi.
proyek jalan gitu kan, ini sebagainya jalan. Oh, min haitsu la yahtasibnya Allah, rezeki yang tidak terduga-duga itu banyak banget. Saya ya Allah, kalau saya bersama Ustaz Nasrullah itu ya pernah kami di travel gitu, saya sebagai agent biasa, belum jadi pembimbing saat itu. Aduh gitu. Ternyata ada orang daftar 25 orang lewat jalur ke saya gitu. Sebelumnya sih nggak pernah kebayang gitu bahwa akan banyak orang daftar. Dan ketika itu kita lagi butuh buat bayar perpajakan kontrak rumah setahun gitu kan, per tahun. Ternyata kirimin 2 kali lipat dari kebutuhan kita. 25 orang dikali dengan jumlah fee-nya yang saat itu $100 gitu kan, kebayang. Gede banget gitu. Oh, alhamdulillah bisa jadi ada saudara saya antara sahabat kami yang minjem amanah ketika dia mahasiswa sampai sekarang udah punya anak 3 gitu kan. Itu sampai kayak udah bismillah deh gitu kan. Antara diikhlasin sama pokoknya nggak pernah ditagih lagi bismillah gitu kan. Nanti ketika meninggal udah kita nggak ngurus beli amanah kok diikhlasin saja. Ternyata ganti ternyata gede banget. Amanah pinjam 3 juta. Kirimkan sekitar 30 jutaan lebih. Dan itu baru sekali. Dan beberapa keberangkatan sebagai rezeki yang Allah kirimkan dengan segala kemudahan. Yuk kita coba hitung dengan amanah yang kita berikan pada orang lain, piutang pada orang lain, itu kan jauh banget. Maka yuk kita fokuskan di situ dulu, bahwa rezeki Allah, jalur itu banyak. Biarkan jalur itu sebagai bisa jadi adalah kayak bahasa kita lagi mancing, itu kan mancing kan pakai umpan kecil kan, ternyata Allah kirimin dengan ikan yang sangat besar. Apin. Tetap ngingetin boleh nggak sih? Ngingetin boleh, karena itu bagian kewajiban. Ditulis wajib, bahkan bagian perintahnya itu bab ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran adalah ayat tentang hutang piutang. Saking urusannya panjang dalam bab ini. Bagi orang yang memiliki amanah, memiliki hutang, yuk, ini loh urusannya gede. Bahkan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran berbahasa tentang hutang piutang. Bagi orang yang memiliki piutang, bahasanya memiliki kelebihan hartanya, sebisa mungkin dia memperpanjang waktunya, gitu kan, memudahkan, gitu kan. Ntar Allah akan mudahkan. Kalau bisa menghalalkan, alhamdulillah itu jauh lebih baik. Saat kok dia jadi habit sih, mau beli motor, minjem kita, mau beli ini, dan itu bukan kebutuhan inti gitu kan, kebutuhan sekunder biasa, jadi malah kebutuhan tersier gitu kan. Maka sebisa mungkin yuk jangan kasih. Kenapa? Kita sedang menjerumuskan saudara kita menjadi orang yang kurang bagus. Ketika misalkan ada orang minta-minta, kita boleh milih loh ya, ada orang minta-minta, ini masih muda, kenapa dia gak kerja? Jangan kasih. Kenapa ketika kasih, ternyata minta-minta, ternyata lebih menguntungkan daripada kerja gitu kan. Minta-minta gitu kan, 200.000 nih, jadi kaya nih, jadi kerjaan dia minta-minta. Nanti ada dosa kita di situ. Kenapa dia menjadi seorang peminta-minta? Karena kita sering ngasih dia. Dan itu hina, gak bagus. Maka boleh kita cut. Nah, itu tadi bahasanya Ustaz Nasrullah, teliti dulu ketika sebelum berikan pinjaman pada sahabat-sahabat kita. Jam 5 lebih 9 detik, 9 menit. Oke, beberapa pertanyaan lagi insya Allah. Oke. Saya pernah pinjam uang Ustadz, katanya tidak berbunga, tapi setelah saya pinjam ternyata berbunga. Kalau nggak salah pinjam 3 juta, bayarnya jadi 3.800.000. Saya terpaksa pinjam waktu mbah dari suami saya kurang sehat. Bagaimana Ustadz, saya berdosakah pinjam uang itu karena terpaksa Ustadz? Dalam bab riba ini, pertama Ibu pastikan, kan tadi sampaikan bahwa Ibu nggak tahu tentang ini. Ya kalau mau dibayar, bayar aja. Tapi secara amanah sih dia nggak cukup dengan 3 juta saja kan secara akad di awal. Memang harusnya ketika pinjam itu kan ada akad yang tertulis. Itu salah satu di antara kewajiban di dalam akad tulis menulis. Akad dalam hutang piutang. Nah dalam case ini kalaupun misalkan nanti mau bayar 3,8, ya kita niatkannya sebagai sedekah, bukan bayar bunga. Karena kita di akad di awal tidak ada bunganya. Dan setahu saya salah satu di antara sunnah, ini berbeda pendapat ya di antara ulama. Dalam mazhab Syafi'i yang kami ambil, bahwa ketika nanti Bapak Ibu misalkan diberikan kemudahan sama orang lain, misalkan diberikan pinjaman 1 juta, ternyata besok bulan depan, alhamdulillah kita dapat rezeki yang nggak diduga-duga gitu kan, kita bisa bayarnya. Boleh nggak kalau misalkan kita bayar ditambahin, dilebihin? Sunnah malah. Tapi tidak ada perjanjian. 1 juta ya bulan depan jadi 1,5 juta, itu haram. Haram. Tapi kalau misalkan nggak ada perjanjian, alhamdulillah rezekinya banyak nih, maka dikiriman 1 juta, setelah itu misalkan kita punya martabak, beliin martabak 5. 5-nya apakah bunga? Enggak, itu hadiah. Itu diperbolehkan, bahkan disunahkan dalam mazhab Syafi'i. Nanti perbedaan pendapat lagi kalau misalkan di Ahmad bin Hanbal nggak boleh sama sekali. Kalau setahu saya di mazhab Syafi'i itu malah diantara disunahkan untuk melebihkan. Asalkan tidak diminta, cuma 1 juta nih. Kalau dia ngomong gitu, maka haram hukumnya. Tapi tidak ada obrolan, tidak ada perjanjian apapun, maka hukumnya nanti akan menjadi sunnah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Sip Ustadz, harus tetap jaga hati dan percaya bahwa Allah akan datang dengan tepat pada waktunya. Yes, tepat pada waktunya itu pastikan ya, yakin tepat pada waktunya masing-masing orang itu beda-beda. Ada yang 2 minggu beres, 3 minggu beres, sehari beres. Saya memiliki teman ya, itu keren banget ya, orang-orang soleh banget. Dia udah masuk, udah pas-pasan bikin pesantren buat anak-anak yang kurang mampu, masih juga dirampok sama orang. Maksudnya yang ngerampok tuh tiga bener gitu kan, udah pesantren dua apa kena rampok pula gitu kan. Kita ngobrol pagi hari gitu, pagi saya berangkat ke RL naik kereta gitu jam 9-an. Ya Allah, semoga mudah nih gitu kan. Sore saya pulang naik RL lagi, WA-an nelpon lagi. Masya Allah, Allah maha kaya. Oh, transferin itu. Yang kehilangan cuma 10 juta. Dikirimin 30 juta. Gitu kan. Cashnya cepet banget sih. Iya nggak tahu, kasihnya cashnya gitu. Pagi hilang, sore datang gitu. Tapi ada juga yang panjang 3 tahun 4 tahun, ya Bismillah, tepat pada waktunya, sesuai waktunya masing-masing ya. Itu terserah Allah. Pak Ustadz mau tanya, kalau nggak ada hutang tapi tawari suruh hutang tidak berbunga, cukup POT uang potong uang gaji bulanan, kira-kira terima tidak Ustadz? Hutangnya tawari buat beli rumah sebenarnya. Sudah punya rumah tapi jauh dari tempat kerja, minta solusinya Pak Ustadz. Kalau bisa tidak usah. Ya, sebisa mungkin tidak usah memiliki amanah ini. Tapi nanti ketika misalkan kita memang butuh rumah itu dan ternyata potongan gaji doang tanpa itu, iya masih ada, maksudnya ada rumahnya. Kalau misalkan nanti kita meninggal tengah jalan gitu kan, rumah itu masih bisa jual juga silahkan. Masih bisa sih pilihan keduanya itu. Kalau misalkan mau pilih yang ideal ya tidak perlu, tidak usah melaksanakan itu. Tapi kalau misalkan pilihan yang kedua mau diambil juga dipersilahkan juga. Asalkan tadi potong gaji tanpa ada bunga sama sekali. Bisa jadi yang punya rumah itu pengen jual, cuman dengan cara seperti itu nggak alam memudahkan juga. Ini kan bagian dari cara jual beli biasa gitu ya. Bisa jadi ketika kita ngambil, bantuin teman kita yang sedang pengen menjualkan rumahnya. Alam, jadi kondisinya masing-masing, tapi asalkan tidak ada bunganya, insya Allah itu nggak apa-apa. Saat kalau misalkan nanti meninggal di tengah jalan gitu kan, baru bayar setengah belum lunas, ya sudah tinggal bahasa itu berapa, ya kan kita punya rumah buat dijual lagi kan. Nanti misalkan rumah itu dijual, terus kita sudah bayar setengahnya, dan setengahnya kalau syariah kan gitu kan. Misalkan dia nggak bisa bayar, ya sudah di tengah jalan, kalau nggak salah ya udah rumah itu dijualkan, nanti beliau sisa kekurangannya misalkan tinggal 100 juta lagi, ternyata hasil penjualan rumah itu 300 juta, 200 juta dikasih, 1 juta diambil buat si pengembangnya itu yang memberikan pinjaman. Itu silakan. Jadi poinnya kalau bisa nggak usah nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi kalau misalkan pilihan kedua masih dalam kadar diperbolehkan. Oke, ridho dengan dicaci dan dihina, asik. Bismillah. Oke, ini 15. Oke, terakhir ya, satu lagi. Baik, saya berterima ya Allah, lunaskan amanah dan mampukan aku untuk menunaikan ibadah haji khusus bersama suami dan semoga bisa berangkat bersama Pak Nas. Amin. Gak cuma ibu, semuanya ya. Amin ya beramin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita berjualan dan teman ambil barang tersebut tanpa bayar, bila kita menagihnya dengan punten, ancaman tidak memberi lagi barang kalau mau ambil barang. Gak usah ancaman. Bahasanya dengan catatan tidak, istilahnya bukan ancaman. Kalau ancaman itu, gitu kan, serem banget. Iya, ngambil barang, teman barang tersebut tanpa bayar. Nggak bagus lah pastinya. Kecuali memang kita diikhlasin gitu, udah saling teman dekat, saling berbagi gitu. Kadang kita tempat dia kita juga ngambil. Jadi kita harus saling redo gitu kan, ya oke. Tapi kalau misalkan dia tidak kondisi seperti itu, nggak kondisi khusus, kondisi standar, ya tidak boleh. Bahasanya gini, ibu, ada istilah unsur akhaka dzaliman aw madluman. Para sahabat sampai bingung tuh. Bantulah saudaramu yang zalim ataupun yang terdolimi. Maka para sahabat nanya, ya Rasulullah kita tahu kalau misalkan orang terdolimi kita bantuin dia. Bantuin gimana? Jangan sampai dia terdolimi. Nah ada orang zalim, gimana kita nolonginnya? Kita nolongin gebukin orang itu. Ada saudara kita zalim nih, dia gebukin anak orang. Oh kita bantuin gebukin gitu, anak itu gitu kan, tambahin. Kita bantuin tawurannya gitu kan. Bukan gitu kata Rasulullah. Ya maka cegahlah dia agar kezaliman itu tidak berlanjut. Misalkan teman kita suka minjem gitu kan, dia ngambil uang gitu sebagainya, dia sedang zalim tuh. Kalau misalkan kita biarin, rakanya paling dalam, semakin dosanya semakin banyak. Maka ketika itu yang terjadi, kita sedang bahasa kita biarkan kezaliman, maka bantuin dia, jangan ambil.
Nanti dia marah. Itu bantuan, nggak apa-apa. Itu sebuah bagian dari dakwah. Gitu ya. Oh, alam biswab. Baik, itu saja mungkin disampaikan. Banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Mohon maaf lahir batin. Kita nggak tahu harus gimana karena waktunya cukup terbatas juga. Dan mungkin di Indonesia bagian timur sekarang sudah pada sholat maghrib gitu ya. Oh, Albisab, semoga ada manfaatnya. Poin satu ingin saya kembalikan lagi bahwa bersyukur kalau misalkan kita termasuk orang-orang yang memiliki piutang, bukan sebaliknya. Syukurin itu dulu bahwa kita bagian dari orang-orang yang memudahkan urusan orang lain. Dari situ semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Kalaupun kita termasuk orang-orang yang memiliki amanah dengan segala kerendahan, segala kehinaan, maka tetap redoin. Bisa jadi disitulah tempatnya kita nanti Allah akan tinggikan. Udah redo ya Allah, aku redo dicaci maki, aku redo. Memang aku hina ya Allah, saya salah, saya salah. Maka ucapkan itu, jangan sampai kita reject, kita tolak, kita malah marah-marah sebagainya. Semakin jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah lunaskan segala amanah-amanah yang kita miliki dan Allah mampukan kita termasuk orang-orang muzaki, orang yang mudahkan untuk berzakat. Kenapa? Mutazaki orang mendapatkan zakat itu yang ahli zakat itu adalah orang yang memiliki gorim, orang yang memiliki amanah. Maka kita semoga termasuk orang-orang bisa mudah untuk berzakat karena kita memiliki kelapangan rezeki dan kita mudah untuk bantu saudara-saudara yang lain. Wallahualam bishawab. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga ada inspirasi kebaikan yang bisa diamalkan. Tutup dengan alhamdulillah dan mohon maaf segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sama dan terhubung.